Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif A, mahasiswa PMMDN dari Universitas Tadulako Palu. Oke teman-teman semua, jadi setelah kami mempelajari kebinekaan 3 dan 4 tentang keberagaman antar umat beragama dan keberagaman makanan khas Indonesia, maka di sini kita akan melakukan sharing terkait keberagaman antar umat beragama dan keberagaman makanan khas daerah dari asalnya kita. Di sini saya akan memulai tentang keberagaman antar umat beragama. Tetapi di sini saya lebih banyak memperkenalkan tentang rumah ibadah umat muslim, dikarenakan bukan karena karena rata-rata itu di Palu mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Jadi di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua beberapa rumah ibadah yang ada di Palu. Oke teman-teman, jadi di Palu sendiri ada beberapa tempat ibadah yang cukup terkenal dan memiliki sejarah, yaitu Masjid Al-Herat dan Masjid Terapung. Pertama kita akan berbicara Masjid Al-Herat, di mana masjid ini dibangun oleh seorang ulama yang berasal dari Hadramaut Yaman, yang dimana dikenal di Palu dengan sebutan guru tua, yang dimana bernama lengkap yaitu Habib Sheikh Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Guru tua datang ke Palu setelah Sheikh Abdul Raki atau dikenal dengan Dato Karama, seorang ulama yang pertama membawa Islam ke Palu dan berasal dari Minangkabau. Guru tua sangat terkenal di Palu, bahkan bukan Palu saja tapi Indonesia bagian timur. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya dalam penyebaran Islam, di mana kata Al-Herat diambil dari sebuah yayasan yang beliau dirikan, yang dimana berfokus pada pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Dan tahukah teman-teman, di sekitaran masjid tersebut terdapat makam guru tua juga. Kemudian berbicara Masjid Terapung, adalah sebuah masjid yang berada di pesisir pantai Talise dan menjadi ikon religi kota Palu. Akan tetapi sayangnya sekarang menjadi seperti di gambar yang teman-teman lihat. Hal tersebut terjadi dikarenakan masjid tersebut menjadi saksi bisu atas kejadian 28 September 2018 silam. Tapi bukan hanya itu teman-teman, ada juga satu masjid yang cukup tua dan bersejarah, yaitu di mana Masjid Jami, yang menurut cerita singkat masjid ini disebut-sebut sebagai masjid pertama yang didirikan di kota Palu. Dikarenakan dibangun pasca Islam masuk di Palu, di mana Dato Karama yang menjadi orang pertama dalam menyiarkan Islam di Palu memuslimkan Haji Barorima, dan beliau Haji Barorima mendirikan masjid tersebut. Dan walau masjid tersebut terbilang sempit, tetapi masjid tersebut menjadi sejarah di mana telah banyak memuslimkan warga kota Palu. Oke teman-teman, mungkin untuk terkait tentang keberagaman antar umat beragama hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kita lanjut ke tentang sharing tentang keberagaman makanan khas yang berasal dari kota Palu, dan kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman semua, jadi tugas modul Nusantara selanjutnya kita diminta untuk membuat makanan khas daerah dari asalnya kita. Karena saya berasal dari Palu, maka saya akan menjelaskan ke teman-teman sekalian cara membuat sayur kelor, atau dalam bahasa kailinya itu kita kelor. Semoga tutorial dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Get your right. Oke teman-teman, pertama-tama kita cari dulu daun kelornya, dan setelah kita dapat, marilah kita petik, dan setelah kita petik, mari kita bawa ke rumah. Setelah kita mendapatkan sayur kelornya, maka saatnya kita memisahkan daun kelor dari tangkainya secara satu persatu. Dan setelah jadi semua, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menyiapkan alat dan bahannya. Mulai dari panci, santan kelapa, cabai, dan garam secukupnya. Oke, selanjutnya panci tersebut kita isi air, kemudian airnya itu sekitar 3 mili atau 1 gelas belimbing aja. Kemudian kita nyalakan apinya dan tunggu sampai air mendidih. Sembari kita menunggu air mendidih, maka kita siapkan bahan lain terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan santan kara agar lebih memudahkan saya, karena waktu pengerjaan untuk tutorial ini sangat singkat sebenarnya, tapi saya merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan kelapa yang diremas sendiri ya.
Oke, setelah itu kita menunggu air mendidih, kita cuci terlebih dahulu daun kelor yang telah kita pisahkan dari tangkainya. Cuci sampai bersih, guys. Oke, di sini guys saya ditemani teman saya untuk membuatnya karena saya tidak bisa videonya sendiri untuk tutorial ini, jadi membutuhkan teman. Jadi saya video, teman saya yang ulek-ulek. Setelah merasa cukup bersih, maka jangan lupa kita tiriskan sayurnya ya guys. Seperti halnya tadi, jadi cabai kita ulek terlebih dahulu. Dan setelah selesai kita ulek, kita simpan untuk nanti dicampur ke dalam sayur kelor ya guys. Setelah air mendidih, saatnya kita masukkan kelornya ke dalam panci guys. Oke, mari kita masukkan kelornya ke dalam panci. Masukkan semua ya guys. Setelah sedikit lama, sekitaran 2 menit kalau saya, maka kita masukkan santan kelapa ke dalam panci dan campur ke daun kelor tersebut. Oh ya teman-teman, jangan lupa taruh garam secukupnya ya. Dan jangan lupa teman taruh rica ya, rica yang sudah diulek tadi ke dalam kelor tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa sayur kelornya diaduk sekitaran 5 menit, tapi jangan terlalu sering diaduk agar santannya tidak pecah ya. Oke teman-teman, setelah 5 menit kita menunggu dan jadilah sayur kelornya dan siap untuk disajikan. Dan teman kita akan melakukan testimoni dari hasil makanan kita tersebut. Bagaimana rasanya kawan? Coba bisa jelaskan dulu kepada teman-teman modul Nusantara. Baiklah kawan-kawan, kelor ini adalah salah satu makanan khas dari Sulawesi Tengah yang sangat enak banget. Apalagi yang buat ini adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako, yakni Apik A, yang sangat enak banget guys. Jadi teman-teman, itulah makanan khas Palu. Saya biasanya makan utak kelor tersebut dengan nasi itu bagi saya sudah cukup dan sungguh enak guys. Dan cuma biasanya saya tidak taruh pisang. I don't like banana. Jika kalian coba silahkan dibuat ya guys. Oke, dengan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait tentang keberagaman antar umat beragama dengan keberagaman makanan khas. Hal tersebut menjadikan saya cinta terhadap daerah saya dan tanah air Indonesia. Karena ternyata daerah kita tidak kalah berbeda, tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah di luar sana. Dan negara kita juga tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang lain yang penuh hal-hal menarik di dalamnya yang bisa kita pelajari bersama. Bhinneka Tunggal Ika bagi saya adalah berbeda-beda, yang pemahaman saya berbeda-beda tetapi tetap satu, dimana satu tujuan, satu apa yang ingin dicapai pokoknya gitu. Kalau ditanya tentang apakah saya suka dengan keberagaman, yes of course. Mungkin saya bisa flashback ketika pembuatan video terkait makanan khas. Saya bekerja sama, maksudnya meminta bantuan kepada teman saya yang dimana notabene berbeda suku dengan saya dan juga berbeda agama. Teman saya tersebut dia adalah orang Jawa dan saya orang Palu asli, dan dia non muslim. Dan tetapi selama pengerjaan itu cukup nyambung dan lain sebagainya. Dan dia sering mengingatkan saya ketika pengerjaan itu waktu-waktu saya untuk melakukan ibadah. Pokoknya senang dengan ada keberagaman tersebut, di mana kita bisa mempelajari toleransi atau saling menghargai satu sama lain. Oke teman-teman, mungkin itu saja tentang keberagaman antar umat beragama dan keberagaman makanan khas yang dapat saya sharing kepada teman-teman sekalian
Jika teman-teman ingin mencoba terkait tutorial makanan khas tadi, silahkan dibuat ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di tugas modul Nusantara lainnya.